Berapa ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin apa namanya? Saya absen ini. Ingin sambil lihat wajahnya. Absen. Lihat absennya ya. Akhir Ansori. Mana Akhir Ansori? Ada Pak Ahyar ini? Enggak ada, Pak. Belum masuk ya. Pak Lutfi Pratama? Pak Lutfi? Enggak ada. Belum masuk juga. Abdul Rashid? Belum. Belum masuk. Hubul Haq Prananda? Hadir, Pak. Mana Hubul Haq, coba wajahnya dulu. Saya belum pernah ketemu ini. Tapi enggak. Hubul Haq. Bentar, Pak. Hubul Haq dari Ini, Pak. Dari mana? Aslinya? Pringgasela. Oh, Pringgasela. Kampus kerja di mana? Di Pringgasela Induk di Tugu itu. Oh, kerja di kantor desa? Enggak, kalau kerja di Dinas Perhubungan, Pak. Oh, dinas perhubungan ya, sama siapa dulu ada alumni perhubungan. Banyak kayaknya. Maria Hayaza. Ibu Maria. Belum hadir ya? Belum, Pak. Belum. Surya Atmaja ya. Ingat Atmajaya ya. Surya Atmaja. Belum masuk juga. Belum masuk juga. Dis Teguh Prakoso. Udah kayak tadi masuk ya. Dis Teguh. Mana Dis Teguh? Wajahnya belum kelihatan. Dis Teguh? Hadir, Pak, hadir. Coba ditampilkan wajahnya biar kita pernah saling kenal. Belum pernah ketemu ini. Sudah, Pak. Mana Dis Teguh? Ini, Pak, udah on kameranya. Tapi sinyalnya lagi kendala. Dis Teguh. Oh, iya. Muhammad Munawir. Enggak ada, Pak. Belum hadir. Rosihan Jayadi. Hadir, Pak. Mana Pak Rosihan? Ini. Oh. Pikir tentara Pak Rosihan. Ya. Nah. Tanahan, Pak. Di BPN. Iya. Di sama Pak Kedim berarti ya? Ya, sama, Pak. Di ininya seniornya. Di kampus Pak Kedim ada 3 orang BPN angkatan 2018 ini. Mardiani belum hadir. Belum. Hadir. Oh, hadir. Udah. Mana Mardiani? Ini udah nih. Bu Mardiani. Dari mana Bu Mardiani? Dari Selong. Dari Selong. Nggih. Selong di mana? Kebon Talo. Oh, di Kebon Talo. Tugas di mana Bu Mardiani? Pertanahan. Sama juga sama Mbak ini. Iya. Banyak pertanahan. Uswatun Hasanah. Iya, Pak. Uswatun Hasanah. Mana pernah ketemu kita ini. Boleh sholat Bu ya? Kan habis sholat maghrib, Pak. Sholat makanya. Iya. Tinggal di mana Ibu? Gadis. Samblia. Sembelio, jauh sekali. Sembelio Indo. Enggak. Di mana? Daerah Kunci. Woi, daerah yang gempanya dahsyat yang terakhir nggak salah ya? Iya. Teman saya di situ soalnya dia berapa kali gempa, di terakhir dia hancur rumahnya. Siapa, Di Pak? daerah Kunci. Adik kelas saya dulu di kampus. Oh. Angkatan 2000 dia kuliah nggak salah.
dari ini si rumahnya aslinya namanya ini Rempung. Oh, Nopi Putraji. Hadir, Tadi Pak. ada Nopi dari Kanopi mana? Saya, Pak. Oh ya Kanopi. Dipilih sama orang cewek. Nopi. Ada Pak Nopi juga di angkatan 2018 itu. Hampir sama nama kita. Kalau saya Basri Mulyani dipikir cewek di belakang. Asli mana Pak Nopi? Tinggal di mana? Ringgabaya, Pak. Ayo dekat ya. Iya. Tugas di mana? Di Labuan Lombok. Di pelabuhan. Jati. Bukan, di Jati. Di Jati. Ya. Jati PT ya. Bukan, Dinas LHK. Oh, Dinas LHK. Provinsi Iya. berarti ya. Iya. LHK provinsi untuk ininya kehutanan atau ininya? Kehutanannya, Pak. Kehutanannya ya. Iya. Wah, berarti Pak besok jadi narasumber saya ini Pak Nopi. Disertasi saya soal hutan soalnya Pak Nopi. Yes, ya. Saya lagi nyusun disertasi, tapi masih buat proposal ini untuk S3 ini, selesai S3 saya ini. Master, Sispihani. Master saya sudah, tinggal doktor S3-nya Hadir, ya. Pak. Sispiani. Dari mana Ibu Sispiani? Mana Ibu Dari Sispiani? Lingsar, Pak. Lombok Barat. Lingsar Lombok Barat. Iya, Pak. Oh. Berarti lagi di Lingsar ini. Iya, baru Hmm? sampai rumah. Iya, Pak, di Lingsar. Oh, tugas di Lingsar atau di mana? Di Lombok Timur, Pak. Di Pok Motong, kehutanan juga. Kanan juga bolak-balik ya. Enggak, Saya tinggal di Pok Motong, ngekos, tinggal Pak. ngekos di Pemotong. Iya. Tapi aslinya dari Lingsar. Iya, aslinya Lingsar, Pak. Saya rumah di Sandik. Korban gempa apa banjir kemarin. Eh, Tapi nggak kena banjir, Sandik nggak kena banjir. Itu satunya desa paling aman Sandik kemarin dari banjir. oh Siap. iya. Sofian Maulana nggak ada dia, Pak. hadir ya? Ya. Ada yang belum saya panggil? Bu Maria ya? Bu Maria Iya, saya belum dipanggil ini. Ya, tadi saya panggil tapi belum masuk kayaknya Ibu. Iya, lagi sholat. Lagi sholat, nggih. Ya, telat kita ini. Dari mana Ibu? Dari Selong? Saya dari Pancor, Pak, aslinya. Pancor aslinya, istri saya dari Pancor. Di kampung mana? Tapi dia berumah di Aimel. Saya juga kan pernah di Aimel dulu sama almarhum. Di jembatan foto itu. Oh, dekat di istri saya itu di depannya Koramil itu. Persis depan Koramil. Iya. Saya di Aimel pernah, di Pancor menetap. Sekarang di Lombok Barat kita tinggal. Oh iya. Mohon maaf ini. Sudah semua ya? Belum ada masih ada yang belum dipanggil enggak? Saya, Pak. Atas nama Abdur Rashid. Abdul Rashid ya? Ntar dulu. Abdul Rashid. Belum masuk namanya kayak Abdul Rashid ya? Ambil ilmu negara ya? Oh, ini Abdul Rashid ya, ada. Abdul Rashid. Dari mana Pak Abdul Rashid? Tanjung Luar, Pak. Oh iya, jauh. Di kelautan ya? Nggih. Tiga di kelautan. Enggak, Pak. Kebetulan wira swasta. Oh, wira swasta. Ya, banyak wira swasta juga yang ngambil eksekutif yang semester 3 itu. Nggih, Ya. Pak. Ini pas materi kita hari ini. Hak asasi manusia. Kebetulan hari ini adalah hari hak asasi manusia sedunia. Jadi materi kita hari ini soal HAM.
HAM dan demokrasi sebenarnya, HAM dan demokrasi, tapi HAM dan demokrasinya bersama dengan jadi awali dari proses hak asasi manusia. Nah, perjuangan hak asasi manusia sebagai peletak dasar berjalannya demokrasi di dunia. Semua peraturan perundang-undangan wajib mencantumkan soal hak asasi manusia. Begitu juga di negara-negara berkembang maupun negara-negara dunia pertama ya, kalau disebut negara dunia pertama itu negara-negara G8 itu sangat menghormati yang namanya hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini lahir pasca Perang Dunia Kedua. Pasca Perang Dunia Kedua, orang mengagungkan hak asasi manusia. Sebelumnya memang asasi manusia itu banyak lahir di beberapa negara-negara berkembang atau negara-negara maju seperti Amerika, Prancis, Inggris, belajar dari perkembangan sejarah-sejarah mereka kemudian. Nah, kaitan hak asasi manusia dengan ilmu negara, pertaliannya adalah kemudian bagaimana sebuah penghormatan terhadap asasi manusia itu dapat menumbuh kembangkan berdirinya sebuah negara. Negara tanpa hak asasi manusia maka dia akan menjadi diktator. Nah, kita sudah belajar teori soal diktator, bagaimana negara fasis sampai ke soal bagaimana hilangnya sebuah negara akibat kediktatoran. Nah, hari ini kita bicara soal konsep dasar hak asasi manusia. Nah, konsep dasar hak asasi manusia itu sebenarnya adalah all human beings are born free, the equal in dignity and rights. They are endowed with generation and considered the whole up toward one other in the spirit is sisterhood. Jadi semua orang itu dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani, hendaknya memperlakukan orang lain dengan persaudaraan. Jadi itu konsep dasarnya. Jadi semua itu dilahirkan sama, bebas, setara. Jadi dia harus di kedudukannya adalah menjadi sebuah persaudaraan. Tidak bisa kemudian orang didiskriminasi karena agamanya, karena keturunannya, karena tempatnya lahir misalnya. Itu tidak boleh kemudian orang diasingkan karena hal-hal seperti itu. Itu yang kemudian disebut sebagai sebuah persaudaraan. Semua itu lahir karena bersaudara. Dia lahir karena dia sebagai manusia, punya akal, pikiran, martabat, dan hak-haknya. Nah, setiap orang berhak atas semua hak-hak dan kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak adanya pengecualian apapun seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, dan pandangan lain, asal-usul kebangsaan, kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, atau kedudukan lainnya. Jadi tidak ada yang berbeda, semua itu konsep utamanya adalah kesamaan, setara, dan persaudaraan. Itu intinya. Jadi tidak ada dia dibedakan dengan kedudukan politik orang tuanya misalnya, tidak ada. Tidak ada orang dibedakan dengan hukumnya misalnya, orang tuanya pernah dihukum seumur hidup, orang tuanya kemudian pernah dihukum terlibat G30 SPKI, itu tidak kemudian dihitung seperti itu. Jadi dia adalah sama lahir. Tidak ada orang ingin lahir kemudian begitu lahir dia tidak tahu peristiwa G30 SPKI, orang tuanya masuk jadi PKI, kemudian dia lahir, tiba-tiba dia dituduh menjadi ikut dengan cara pandang orang tuanya. Itu yang tidak dia dibolehkan karena dia lahir dalam posisi tidak mengetahui apa-apa, dia lahir dalam posisi bebas, dia lahir dalam posisi menjadi bayi yang suci dan seterusnya. Jadi tidak ada kemudian sama pandangan politiknya dengan orang tuanya, mungkin. Kecuali soal agama. Cuma dibedakan segitu. Orang lahir, orang tuanya beragama Islam misalnya, dia pasti lahir dengan agama Islam. Karena dia tidak tahu akan memilih agama apa kemudian nantinya. Orang tidak akan tahu apa yang akan dia lakukan ke depan, gitu ya. Seperti apa dia nanti ketika dia dewasa, apakah dia tetap dengan meyakini agama Islam atau dia pindah ke agama lainnya. Karena hal-hal seperti itu banyak terjadi. Ketika dia lahir dengan agama Islam, tiba-tiba ketika dia dewasa dia memilih keluar dari Islam. Itu yang banyak terjadi kemudian. Nah, itu kan kalau dalam ajaran agama itu jelas, itu adalah murtad. Tapi kalau dalam ajaran hak asasi manusia, kita tidak boleh kemudian menjudge dia menjadi orang yang beda dengan kita.
Demikian juga anak yang dilahirkan. Tidak boleh dijudge kemudian dia adalah anak yang mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Nah, konsep dasar hak HAM itu adalah mengapa manusia memiliki hak asasi manusia. Itu pertama. Jawabannya sederhana. Karena manusia adalah manusia yang dibutuhkan hidup dan kehidupan selayaknya manusia. Jadi konsep dasarnya adalah mengapa manusia memiliki HAM, memiliki hak asasi manusia. Sederhananya saja bahwa manusia yang butuh hidup dan kehidupan selayaknya manusia. Jadi manusia ini butuh hidup dan dia ingin hidup selayaknya seperti manusia yang lainnya. Itu konsep dasar HAM. Kemudian, jadi dia lahir karena dia ingin butuh hidup selayaknya seperti manusia yang lainnya. Ada juga yang menyatakan bahwa konsep HAM itu adalah secara universal, itu berlaku ke siapapun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Jadi kewajiban negara melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM-nya. Itu kewajiban negara tidak boleh kemudian memandang sebelah dia tidak layak dilindungi, dia tidak layak dihormati, dan dia tidak layak untuk mendapatkan apapun. Nah, itu yang kemudian salah kemudian. Bahwa orang siapapun dia yang lahir di muka bumi ini, yang lahir di negara manapun juga, dia memiliki hak yang sama. Hatta dia seorang presiden, hatta dia seorang anak petani, dia adalah lahir dalam keadaan yang sama. Itu HAM. Jadi kewajiban negara itu melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM. Nah, hakikat terbentuknya negara adalah suatu untuk melindungi hak asasi manusia. Itu pertaliannya kemudian. Jadi negara itu terbentuk karena ingin menghormati atau ingin melindungi HAM orang lain, HAM yang ada di negara bangsa tersebut, HAM yang ada di Indonesia, HAM yang ada di Inggris, HAM yang ada di Malaysia. Itu hakikat dasar terbentuknya sebuah negara. Kemudian Malaysia mendeklarasikan dirinya sebagai negara merdeka karena dia ingin melindungi masyarakat Malaysia, masyarakat Melayu yang ada di 9 negara bagian, atau dalam ininya disebut dengan 9 suku bangsa dari Melayu yang ada di dalam negara Malaysia. Kemudian HAM lahir di Indonesia karena ingin melindungi masyarakat Indonesia agar tidak dijajah, agar tidak dijadikan sapi perahan dan segala macamnya. Kemudian itu konsep dasarnya beriringan dengan lahirnya sebuah negara. Jadi negara lahir karena ada HAM. Tanpa ada HAM, negara tidak akan lahir. Pasti yang akan lahir adalah sebuah kediktatoran. Itu yang kemudian homo homini lupus misalnya. Homo homini lupus kan bukan melahirkan sebuah negara, tapi melahirkan sebuah kekuatan baru untuk seseorang berkuasa atas nama kekuatan, atas nama keyakinan bahwa dia yang paling kuat. Nah, itu homo homini lupus. Batasan asasi manusia. Pertama itu ada konsep natural right. Natural right adalah konsep soal hukum natural, hukum alam. Jadi hukum alam itu adalah orang lahir berdasarkan kodratnya. Orang lahir berdasarkan keinginan dari kedua orang tuanya. Orang lahir berdasarkan keinginan dari Tuhan. Mungkin dia itu seperti Nabi Isa maupun Nabi Isa lahir gitu kan tanpa Siti Maryam tanpa memiliki orang tua. Nah, itu kemudian konsep dari Tuhan. Jadi dia disebut dengan natural right. Kemudian ada konsep kontrak sosial. Nah, kontrak sosial di sini dimaksud bahwa kebebasan dia lahir itu berdasarkan hubungan perkawinan, hubungan ikatan antara saudara yang satu dengan saudara yang lain, kemudian dia menyebabkan dia melahirkan dalam ikatan kontrak sosial. Nah, batasan kebebasan berdasarkan hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan orang lain. Jadi bicara soal hak, bicara soal human right, dan bicara soal kebebasan atau freedom. Jadi di situ kemudian melahirkan yang tadi yang dikatakan soal bagaimana rekognisinya itu adalah soal respeknya terhadap hak, soal kebebasan, soal moralitas, soal kepentingan publik, kemudian soal general tadi itu welfare state, itu negara kesejahteraan dan demokrasi yang sosial. Jadi HAM tidak jauh kemudian dari persoalan demokrasi.
Ketika negara itu menjadi demokrasi, maka sudah dapat dipastikan dia akan melindungi hak-hak warga negaranya, melindungi kepentingan warga negaranya untuk menuju yang namanya welfare state, negara kesejahteraan. Nah, selanjutnya sebelum ke sejarah HAM, ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Silakan. Pak. Silakan. Silakan. Oke. Yang saya mau tanyakan begini, Pak. Ketika kita berbicara masalah hak asasi manusia atau HAM, apakah di Indonesia ini sudah berlaku konsep HAM yang HAM yang sesungguhnya lah, Pak? Karena sampai saat ini kan seperti kasus Munir yang kejelasannya atau titik terang permasalahan kasus itu penyelesaiannya tidak jelas, Pak. Mohon penjelasannya, apakah konsep HAM berlaku di Indonesia apakah sudah optimal atau bagaimana, Pak? Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 45, masih kita dengan Undang-Undang Konstitusi lama kita yang lahir 45 itu, soal asasi manusia itu hanya ada disebut di pasal 27 tidak salah. Nah, di pasal 27 itu menyatakan fakir miskin dan anak telantar itu dipelihara oleh negara. Hanya di situ konsep HAM kita. Tapi pasca perubahan konstitusi, konsep soal HAM itu hampir 80% itu ada di konstitusi. Jadi konstitusi kita itu kemudian pertama di pasal khususnya ya umumnya itu di pasal 28. Pasal 28 itu merincikan sangat jelas soal HAM dari huruf A sampai dengan huruf O, tidak salah itu. U M N O ya, sampai dengan huruf O. Nah, itulah konsep HAM yang kemudian diatur di dalam konstitusi sebagai sebuah norma dasar. Nah, norma-norma dasar ini yang kemudian yang wajib diimplementasikan atau wajib kemudian dituangkan dalam sebuah undang-undang. Makanya kemudian banyak lahir undang-undang soal bagaimana perlindungan terhadap asasi manusia. Nah, terakhir itu adalah peraturan Menteri Hukum dan HAM. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tahun 2015 terkait soal setiap peraturan perundang-undangan sebelum dia diundangkan, dia harus diteliti terlebih dahulu apakah konsep HAM itu sudah masuk belum dalam semua peraturan perundang-undangan. Baik itu dia peraturan pemerintah, baik itu dia peraturan presiden, peraturan daerah, peraturan bupati, peraturan gubernur, peraturan kepala daerah yang lainnya, itu wajib mencantumkan soal perlindungan terhadap HAM. Jadi perlindungan terhadap HAM itu adalah adanya pengaturan soal pengakuan terhadap kelompok-kelompok minoritas misalnya. Terus kemudian adanya perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang kemudian dalam artian itu tidak kelompok-kelompok yang kemudian dia anggap melanggar peraturan perundang-undangan tersebut, dia wajib dilindungi. Dilindungi dalam artian adalah HAM-nya itu. Dalam hukum itu kemudian dikenal dengan asas equality before the law istilahnya. Jadi semua orang itu adalah sama kedudukannya di hadapan hukum dalam ilmu hukum. Jadi ada asas equality before the law. Jadi setiap orang itu sama kedudukannya dalam hukum. Hatta dia seorang presiden, hatta dia seorang kepala daerah, dengan masyarakat yang ama-ama itu adalah kedudukannya sama di hadapan hukum. Nah, yang menjadi persoalan nanti pertanyaannya adalah kasus Munir misalnya. Kenapa sampai dengan hari ini kasus Munir itu tidak selesai atau tidak kemudian menemukan siapa sebenarnya pembunuh Munir, itu yang kemudian menjadi catatan gelap ya, catatan hitam, catatan soal siapa sebenarnya pembunuh Munir. Makanya Suciati itu tidak sampai dengan hari ini dia tidak pernah lelah untuk terus mencari siapa pembunuh suaminya. Nah, begitu juga dengan dua orang anaknya Munir ya, yang laki dan perempuan tersebut, karena waktu orang tuanya meninggal masih kecil, dia tidak apalagi yang perempuan itu tidak tahu seperti apa wajah orang tuanya. Nah, persoalannya kemudian adalah Munir ini tidak meninggal di Indonesia. Dia meninggal di atas pesawat
kemudian landing di Nederland dia meninggal dunia. Di situ kesulitannya negara memang. Apalagi Suciati itu mengetahui suaminya meninggal itu bukan dalam posisi yang berdekatan, cukup jauh. Semua orang ini. Itu menjadi catatan yang belum pernah selesai. Jadi bukan hanya kasus Munir, banyak kasus yang kemudian di masa Orde Baru itu yang belum pernah terselesaikan sampai dengan hal ini. Misalnya catatan peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2 maupun Trisakti itu belum juga, kemudian Talang Sari, kemudian Tanjung Priok, banyak kemudian kasus-kasus seperti juga pembantaian anggota PKI itu belum kemudian ditemukan, karena banyak kemudian yang tidak PKI kemudian ikut dibunuh. Itu yang terjadi. Orang yang tidak pernah ikut PKI dianggap ikut PKI itu dibunuh. Nah, itu yang ingin persoalan itu kemudian adalah ada dendam dan segala macamnya. Kemudian kasus HAM-HAM yang lainnya. Nah, kalau dulu kita dihadapkan misalnya di zaman HIR ya, zaman HIR masih menggunakan kitab undang hukum pidananya Belanda itu, zaman HIR itu, orang kalau ditangkap, dia dipaksa untuk mengaku, dia boleh dipukul, boleh disetrum dan segala macam. Nah, itu yang kemudian sejak pasca Perang Dunia Kedua, itu yang kemudian dikritisi soal HIR yang masih berlaku itu. Akhirnya digantilah dengan kitab undang hukum pidana yang tidak lagi mengenal soal mekanisme pemaksaan untuk orang mengaku secara pidana dan seterusnya. Makanya kalau tidak ada HAM, mungkin praktek-praktek di kepolisian, praktek-praktek di lembaga-lembaga yang menggunakan fisik, maka orang akan kemudian tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tidak memiliki kekuatan untuk pembelaan. Nah, misalnya YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, YLBHI yang dibuat sama Adnan Budi Nasution itu lahir karena persoalan-persoalan HAM. Dia lahir karena keberatannya Adnan Buyung terhadap perlakuan terhadap manusia di hadapan hukum. Jadi ada perbedaan. Jadi ketika orang tersangka yang satu dengan tersangka yang lain yang memiliki kedudukan itu diberlakukan berbeda. Begitu juga ketika orang dianggap ditangkap dengan alasan kemudian subversif misalnya, penghinaan terhadap presiden misalnya. Kemudian ditangkap, kemudian disiksa dan segala macam, itu yang kemudian menjadi tolak atau ide pemikiran kenapa YLBHI kemudian lahir di Indonesia tahun 60-an. Karena persoalan-persoalan itu sampai kemudian YLBHI sampai dengan hari ini ya. Jadi sejak Adnan membuat tahun 60-an sampai dengan hari ini, dia masih bicara pada tataran HAM, karena HAM adalah orang tidak boleh kemudian diculik, orang tidak boleh kemudian dihilangkan, tidak boleh dipukul dan segala macam. Dia kedudukannya sama ketika putusan pengadilan belum menyatakan dia bersalah, dia tidak boleh kemudian dianggap bersalah. Nah, di situ HAM kemudian digunakan. Nah, begitu. Saya coba cerita soal sejarah HAM ya. Nah, sejarah perkembangan hak asasi manusia itu sebenarnya adalah perjuangan penegakan hak asasi manusia itu dimulai sejak manusia mengenal peradaban. Jadi semakin maju peradaban manusia, semakin kuat tuntutan untuk menegakkan hak asasi manusia. Jadi sejak kita mengenal peradaban, sejak saat itu sebenarnya HAM itu sudah ada. Karena dari sejak saat itu manusia ini selalu punya rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu manusia ini yang kemudian mengarahkan dia untuk atau menggerakkan dia untuk bagaimana caranya menegakkan hak asasi manusia. Karena tanpa rasa ingin tahu itu dia tidak mungkin akan menegakkan hak asasi manusia, karena tidak mengetahui seperti apa asasi manusia. Tapi karena rasa ingin tahu, dia ingin menggerakkan sebuah asasi manusia. Nah, para ahli itu sepakat bahwa sejarah perjuangan penegakan asasi manusia itu dimulai sejak ada Piagam Madinah. Jadi sejak 580-an, tidak salah 80 ya, Piagam Madinahnya. Nah, sejak saat itu sebenarnya itu dimulainya soal hak asasi manusia. Bukan sejak Inggris atau Amerika, tapi sejak Piagam Madinah. Jadi Piagam Madinah itu adalah piagam hak asasi manusia dan demokrasi. Nah, di sana
demokrasi pertama kali dibicarakan, demokrasi pertama kali untuk memilih pemimpin itu secara musyawarah mufakat. Itu dipegang Madinah. Nah, sementara di dunia barat itu baru dimulai sekitar abad ke-13 dengan dibuatnya Magna Carta. Magna Carta ini yang ada di Inggris kemudian. Kenapa ada Magna Carta di Inggris di abad ke-13? Itu ketika di abad ke-9 13 ya. Abad ke-13. Jadi Magna Carta itu lahir ketika para kelompok-kelompok bangsawan ya. Bangsawan ini kan ada raja dan ratu ya. Ada pangerannya, ada kemudian istilahnya dalam kastanya itu, kalau di India kita dengar dengan apa, kasta Brahmana, Brahmana, Sudra, Brahmana, apa ya, sistem kasta itu, tertinggi itu Brahmana, Ksatria, Sudra. Nah, kelompok Sudra yang kemudian melawan kelompok Brahmana, karena ketidakadilan kelompok Brahmana dalam pendistribusian. Misalnya di Inggris itu kan bicara soal pendistribusian hasil pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, oleh rakyatnya, tetapi hasil pajaknya itu bukan digunakan untuk membiayai masyarakatnya, tapi digunakan untuk berfoya-foya dan berpesta. Nah, itu dasarnya kemudian kelompok masyarakat lapis ketiga ini melawan Raja Inggris. Nah, ketika perlawanan terhadap Raja Inggris itu akhirnya membuat dia merubah, itu yang kemudian disebut dengan Piagam Magna Carta, merubah konstitusinya atau merubah perilaku, karena dia tertulis merubah kemudian apa yang menjadi dasar berfoya-foya dan segala macam itu disepakatin, kemudian ada proses perwakilan untuk mengawasi soal keuangan yang sudah disetor dan segala macamnya. Nah, itu yang kemudian dilahirkan di dalam Piagam Magna Carta. Jadi Magna Carta ini orang diperlakukan sama istilahnya. Jadi tidak ada Brahmana, Ksatria maupun Sudra. Jadi kedudukannya sama. Orang boleh mengawasi kelompok bangsawan juga boleh mengawasi kelompok Sudra dan seterusnya. Jadi kedudukan itu dibuat menjadi sama, tidak dibuat menjadi timpang. Maksudnya tidak timpang itu adalah orang tidak boleh ini ritme alur soal. Jadi ada 1627 Piagam Madinah. Jadi Piagam Madinah itu dimulai dari 1627. Di sana kita bicara soal ada ayat aku binunukum mariyadin, bagimu agamaku, bagiku agamamu. Kemudian berapa suku bangsa di Madinah pada saat itu berkumpul, disatukan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kemudian dari kelompok Yahudi itu, kalau kita bicara Yahudi itu dia memiliki banyak suku bangsa. Nah, itulah yang ketemu di Madinah. Jadi semua ketemu di Madinah itu bersepakat perbedaan yang ada di antara mereka itu menjadi satu. Tidak ada lagi perbedaan, kedudukannya sama. Kemudian disitulah dia memilih pemimpin. Pemimpin yang dipilih pun akan rutin sepanjang dia hasil dari kesepakatan bersama. Itu di Piagam Madinah. Nah, dari Piagam Madinah kemudian 1215 itu lahirlah Magna Carta di Inggris. Magna Carta ini yang kemudian meletak dasar bagaimana hukum yang berlaku di Inggris. Jadi dari Inggris sistem monarki absolut. Jadi monarki absolut itu kekuasaan mutlak ada di raja itu berubah menjadi monarki konstitusional. Nah, kekuasaan tidak lagi mutlak ada di raja, tapi kekuasaan kemudian dapat diimbangin dengan adanya sistem pengawasan dari kelompok lapis ketiga ini, bangsawan-bangsawan yang ketiga ini. Jadi bangsawan lapis ketiga itu ada bangsawan, saya ambil contoh, pernah dengar namanya Sir Alex Ferguson. Sir Alex Ferguson, pelatihnya MU. Nah, pelatihnya MU. Sir itu adalah gelar bangsawan yang diberikan oleh raja kepada seseorang yang telah berjuang untuk negaranya dan kemudian memberi persembahan untuk negaranya, maka dia diberikan Sir. Itu banyak. Nah, itu yang disebut dengan kelompok bangsawan lapis ketiga. Nah, kelompok lapis ketiga ini kemudian punya hak suara,
punya hak suara untuk mengontrol keuangan, mengontrol politik, mengontrol hukum dan pemerintahan yang berjalan yang dilaksanakan oleh raja. Nah, itu yang dimaksud dengan Magna Carta. Kemudian ada Piagam Carta. Carta ini adalah raja pada saat itu, Raja Inggris. Pada saat itu kemudian dibuat menjadi Piagam Carta. Nah, kedudukannya jadi berimbang. Ada sistem pengawasan, ada sistem check and balances kalau di konstitusi kita itu saling mengawasi. Jadi di situ dimulainya keterbukaan di Inggris. Kalau sebelumnya adalah dengan monarki absolut, kemudian berubah menjadi monarki konstitusional. Jadi konstitusional ini berarti konstitusi atau hukum yang berlaku adalah hukum yang kemudian menjadi kesepakatan bersama dalam proses hasil dari pengawasannya itu. Kemudian 1679 itu ada Habeas atau Corpus Inggris. Nah ini yang disebut kemudian kodifikasi hukum pertama di Inggris. Itu disebut dengan Corpus Inggris, Habeas Corpus. Jadi Habeas Corpus ini meletak dasar soal equality before the law. Kedudukan semua orang, setiap orang itu sama di hadapan hukum. Tidak ada kemudian dia buruh, tidak ada dia kemudian orang miskin, tidak ada kemudian dia bangsawan maupun yang lainnya. Jadi kedudukannya adalah sama di hadapan hukum. Nah, itu yang kemudian meletak dasar dari Habeas Corpus yang kemudian menjadi equality before the law. Atau Bill of Rights di Inggris itu kemudian. Piagam hak asasi manusia Inggris, Bill of Rights. Jadi hak yang sama, kedudukan yang sama. Nah, di Inggris kemudian kita mengarah ke Prancis 1799. Ini yang kemudian yang disebut dengan Revolusi Prancis. Jadi 1799 ini adalah peristiwa terjadinya revolusi di Prancis yang kemudian Raja Louis yang kepalanya dibawa Napoleon ke Inggris, ini kepala Raja Louis keempat ya. Raja pada saat itu menganggap diri adalah wakil Tuhan misalnya. Saya adalah wakil Tuhan. Saya menjadi raja karena saya menyampaikan apa yang dinyatakan oleh Tuhan. Tapi apa yang dinyatakan oleh Tuhan itu disalahgunakan. Masyarakat hampir sama dengan Magna Carta. Masyarakat bayar pajak, masyarakat menyerahkan upeti dan segala macam, tapi hasil upetinya digunakan untuk pesta pora. Nah, dari situ masyarakat dalam kemiskinan ya pada saat itu. Nah, ketika mengalami kemiskinan itu masyarakat melawan. Dari situlah kemudian lahir Revolusi Prancis. Revolusi Prancis kemudian mengubah tadi pernyataan raja itu saya ada wakil Tuhan. Dia merubah sistem politik yang tadinya berbentuk monarki kemudian berbentuk menjadi republik. Itu cikal bakal kemudian lahirnya sistem hukum civil law system istilahnya, hukum sipil, hukum masyarakat. Jadi pengakuan terhadap hak kepemilikan masyarakat. Jadi semua orang itu berhak memiliki tanah, memiliki mesin dan segala macam. Itu disebut dengan hukum sipil kemudian, atau istilahnya Anglo-Saxon atau civil law. Jadi Anglo-Saxon itu beda dengan Inggris. Kalau Inggris itu dengan common law system. Jadi hukum kebiasaan itu adalah menjadi hukumnya. Hukum kebiasaan itu adalah adat istiadat itu menjadi hukumnya. Nah, di situ perbedaannya. Prancis itu merubah semua sistem hukumnya. Dia tidak lagi menggunakan sistem hukum yang digunakan oleh common law. Sebuah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di masyarakatnya itu dihapus. Karena apa? Karena persoalannya adalah kemudian penguasaan privat itu tidak diakui. Tapi ketika dia merubah sistem hukumnya, penguasaan privat itu diakui. Republik, sistem pemerintahannya dengan republik, kemudian dimulailah pertama kalinya pemilu di Prancis. Prancis yang memilih presiden bukan lagi menggunakan perdana menteri atau raja ya, tapi dia memilih dengan cara pemilu dan dia memilih presiden. Kedudukan tertinggi presiden itu adalah dipilih berdasarkan keinginan dari masing-masing masyarakat tersebut. Jadi masyarakat luas itu bisa memilih siapa menjadi pemimpinnya. Itu ya pertama kali kemudian dikenal sebagai sistem pemilu di dunia. Dan sistem politik di dunia pertama itu ya ada di Prancis.
pasca revolusi Prancis. Kemudian dia mendeklarasikan sebagai Déclaration des Politiques de Tommy et du Citoyen Francis istilahnya. Jadi dia bicara soal deklarasi hak asasi manusia dalam artian citizen, sipil, hak sipil untuk terlibat dalam pemilihan, terlibat dalam kepemilikan hak, misalnya hak tanah dan lainnya. Kemudian pasca 7799 masuk ke fundamentalis human right, piagam pendirian PBB. Jadi didirikanlah PBB tahun 1945 itu pertama kali. Pasca PBB kemudian ada Universal Declaration of Human Rights PBB itu 1948. Nah, ini ya International Bill of Rights, International Convention on Civil ECOSOC Rights PBB. Jadi di situ bicara soal ekonomi, sosial, dan politik. Jadi hasil dari kesepakatan PBB itu berbicara soal adil secara sosial, demokratis secara politik, partisipatif secara budaya, dan adil secara ekonomi, adil secara sosial, demokratis secara politik, partisipatif secara budaya, dan sejahtera secara ekonomi. Itu kunci dari 4 hasil Declaration of Human Rights bicara soal Covenant of CV dan ECOSOC PBB. Itu 1948. Dari 48 itu berguris ke hingga hari ini itu banyak kemudian lahir piagam-piagam PBB sampai yang terakhir adalah itu di Wiener. Di Wiener itu melahirkan Bundlist of International Convention PBB. Itu di Wiener. Dan UNCIC. UNCIC ini terkait soal bagaimana pemberantasan korupsi di dunia. Karena miskinnya negara dunia ketiga atau negara-negara berkembang itu akibat dari korupsi. Disitulah kemudian pertama kalinya ditantanganinya soal UNCIC, United Nations Corruption of panjangannya lupa saya. Di situ. Jadi dari 1627 dari Piagam Madinah sampai ke proses lahirnya UNCIC. Itu cukup panjang kemudian sejarah hak asasi manusia. Di sepanjang jalan ini banyak kemudian bicara soal hak orang dalam perang saat Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua itu ada hak orang yang hak sipil yang tidak boleh ditembak, hak sipil yang tidak boleh kemudian diasingkan dan segala macamnya. Kita mulai di Piagam sebelum sana ada pertanyaan dulu. Ada ya, Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan perjanjian yang mengatur hubungan antar masyarakat yang sangat majemuk baik dari segi asal, keturunan, budaya maupun agama yang dianut. Piagam ini mengikat masyarakat dengan nilai kemanusiaan dan penghormatan atas hak yang berorientasi pada pencapaian cita-cita beragama di Madinah. Terdiri dari 10 bab dan 47 pasal. Itu Piagam Madinah. Jadi ada saya kayak Piagam Madinah itu. Mungkin besok saya share ya. Ada saya punya Piagam Madinah itu. Jadi dia terdiri dari 10 bab dan 47 pasal. Itu Piagam Madinah. Piagam pertama kali. Jadi dia tidak ada bicara soal Islam, tidak ada bicara soal Yahudi, tidak ada bicara soal Kristiani atau disebut dengan apa? Agama Samawi ya. Agama Samawi itu ada 3, Yahudi, Kristen, dan Islam. Itu agama Samawi. Agama yang asal nabinya itu sama sebetulnya. Kemudian pembatasan terhadap kekuasaan raja yang terjadi memiliki kekuasaan absolut. Raja yang menciptakan hukum, tetapi ia sendiri tidak terikat dengan hukum yang dibuatnya. Dan mulai dapat diminta pertanggungjawaban di muka hukum. Itu yang kita katakan equality before the law. Semua orang kedudukannya sama di hadapan hukum. Magna Carta, King John Magna Carta. Ini piagamnya ini. Raja tidak boleh memungut pajak tanpa persetujuan dari Grits. Nah, ini Grits. Nah, ini Grits namanya. Grits itu adalah lapisan ketiga dari kelompok bangsawan yang ada di Inggris. Orang tidak boleh ditangkap, dipenjara, disiksa, atau disita miliknya tanpa cukup alasan menurut hukum. Magna Carta atau disebut dengan Piagam Agung lahir di Inggris tahun 1215. Position of right.
lahir di Inggris pada masa Raja Charles pertama, itu tahun 1629. Piagam HAM ini berisi undang penggunaan pajak harus izin parlemen. Tentara tidak boleh diberi penginapan di rumah-rumah penduduk. Dalam keadaan damai tidak boleh diberikan hukum perang. Itu pertama kali soal hukum perang. Kemudian orang tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan. Kemudian ada Habeas Corpus. Nah, ini Habeas Corpus lahir di Inggris pada masa pemerintahan Charles III. Piagam asasi manusianya berisi soal jika diminta hakim harus dapat menunjukkan orang yang ditangkap dengan lengkap alasan penangkapan itu. Orang yang ditangkap harus diperiksa selambat-lambatnya 2 hari setelah ditangkap. Ini yang kemudian di dalam KUHP itu, orang bisa ditangkap itu kalau di KUHP itu ya 1 kali 24 jam. Kalau dalam kasus narkotika itu 3 kali 24 jam. Jadi ketika dia sudah ditangkap, diperiksa, jadi 1 kali 24 jam itu harus jelas statusnya. Apakah dia tersangka atau dia hanya saksi. Kalau saksi dia harus dibebaskan. Tapi kalau tersangka itu kemudian di kewenangan penyidik, apakah dia ditahan atau tidak. Nah, ini yang kemudian dianut soal Habeas Corpus Acts. Equality before the law kemudian intinya. Kemudian Bill of Rights. Bill of Rights, undang-undang hak tahun 1689. Undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sudah berhasil mengadakan perlawanan terhadap Raja James III dalam suatu revolusi yang tak berdarah. Nah, revolusi ini dikenal dengan istilah The Glorious Revolution 1889. Bill of Rights melahirkan pandangan adagium yang intinya bahwa manusia sama di muka hukum, equality before the law. Pandangan ini memperkuat dorongan timbul negara hukum atau negara demokrasi. Bill of Rights juga melahirkan asas persamaan para pejuang HAM dahulu sesudah berketetapan bahwa hak persamaan harus diwujudkan betapapun beratnya risiko yang dihadapi karena hak kebebasan baru dapat diwujudkan kalau ada hak persamaan. Jadi kebebasan itu akan ada kalau ada persamaan. Jadi tidak mungkin ada sebuah kebebasan tanpa ada persamaan. Itu ininya. Makanya bicara soal equality before the law, itu dimulai dari Glorious Revolution 1888. Tapi fondasi dasarnya sudah dimulai sejak Magna Carta kemudian. Magna Carta itu adalah bicara soal persamaan. Persamaanlah kata kuncinya. Kalau orang memiliki persamaan, maka pasti ada kebebasan. Tanpa persamaan tidak ada kebebasan. Pasti ada persoalan kemudian ini boleh, ini tidak boleh. Tanpa persamaan. Declaration of Independence. Amerika 1776, tadi belum terungkap. Jadi Amerika Serikat dianggap sebagai negara pertama yang mencantumkan hak asasi manusia dalam konstitusi negaranya. Pengakuan asasi manusia dimuat secara resmi dalam Constitution of USA 1787 atas jasa Presiden Thomas Jefferson. Jadi Presiden Thomas Jefferson adalah presiden yang pertama kali menerapkan soal piagam hak asasi manusia di Amerika. Itu di tahun 1776. Piagam ini antara lain berisi bahwa semua orang diciptakan oleh Tuhan, mempunyai kedudukan yang sama, manusia diciptakan oleh Tuhan mempunyai hak yang sama, hak yang tidak dapat dicabut oleh siapapun, seperti hak hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas mengejar kebahagiaan. Jadi semua orang kedudukannya sama ketika dia dilahirkan oleh Tuhan. Dia tidak boleh dicabut haknya, tidak boleh hak atas kebebasannya itu dibatasi, hak atas kebahagiaannya itu kemudian dihilangkan. Itu isi Declaration of Independence Amerika 1776. Declaration destroyed the home of the citizen. Jadi pernyataan hak asasi manusia oleh warga negara 1789, suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Prancis sebagai perlawanan terhadap rezim lama. Ketentuan hak lebih dirinci dan dimuat dengan the rule of law. Nah, ini kemudian menjadi piagam rule of law. Yang berisi pertama, tidak boleh ada penangkapan dan penahanan yang semena-mena termasuk penangkapan tanpa alasan yang sah dan penahanan tanpa surat perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang sah. Kedua, presumption of innocence, praduga tidak bersalah. Artinya orang-orang yang ditangkap kemudian ditahan, dituduh, berhak dinyatakan tidak bersalah sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ia bersalah. Nah, ini kemudian dikenal dengan asas presumption of innocence itu di Revolusi Prancis
Itu yang melahirkan disebut sebagai the rule of law, negara hukum. The Four Freedom dicanangkan pada tanggal 6 Januari 1941 oleh Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt. Jadi Roosevelt ini adalah presiden 3 periode pertama kali di Inggris, di Amerika. Dari Roosevelt inilah yang kemudian melahirkan pembatasan kekuasaan di seluruh negara menjadi 2 periode. Intinya adalah kebebasan untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat, freedom of speech, kebebasan untuk memeluk agama, freedom of religion, kebebasan dari ketakutan, freedom for fear, kebebasan dari kemeratan, freedom of the word. Nah. Jadi 16 Januari 1941 pasca Perang Dunia Pertama. Jadi pasca Perang Dunia Pertama itu Roosevelt itu bicara soal kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan ketakutan, kebebasan dari kemelaratan, kemiskinan. Jadi orang tidak boleh miskin setelah Perang Dunia Kedua, tapi kenyataannya kan beda. Amerika boleh bicara begitu, tapi di negara-negara miskin itu tetap miskin. Kemudian ada Universal Declaration of Human Rights. Jadi ini adalah deklarasi hak asasi manusia yang pertama kali yang diucapkan di sidang PBB. Jadi puncak perkembangan penegakan hak asasi manusia itu disahkan yang disebut dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau DUHAM pada tanggal 10 Desember 1948. Itulah latar belakang lahirnya 10 Desember sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Karena di tanggal inilah PBB menetapkan DUHAM atau Declaration of Human Rights, Universal Human Rights itu DUHAM di 10 Desember 48. Itu PBB. Makanya dia disebut sebagai Hari Hak Asasi Manusia. Piagam ini disusun oleh suatu panitia yang dibentuk PBB dengan nama Komisi Hak Asasi Manusia pada tahun 1946. Piagam Hak Asasi Manusia ini membuktikan bahwa hak asasi manusia bukan ajaran paham liberalis atau individualis semata. Karena piagam ini disetujui oleh sebagian besar anggota PBB. Kemudian Covenant of Human Rights. Covenant of Human Rights disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember 66. Covenant of Human Rights ini berisi pertama soal hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian Civil and Political Rights, soal Covenant Internasional hak sipil dan politik. Kemudian untuk Indonesia, kemudian ini diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Jadi soal hak ekonomi dan hak sosial budaya itu ada di dalam dua undang-undang. Undang-Undang 11 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Itu yang memperjelas soal hak asasi manusia di Indonesia. Gitu. Ada pertanyaan, silakan. Halo? Ada yang bertanya? Ya, Bapak. Silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Ada pertanyaan? Pertanyaan satu. Nggak ada kayak Pak, teman-teman pada sepi dia. Silakan. Nggak boleh sepi. Apa bedanya antara hak warga negara sama hak asasi manusia, Pak? Sama dia. Hampir sama. Hak warga negara itu kan hak yang diatur kemudian di dalam konstitusi. Makanya di pasal 28 konstitusi itu jelas. Hak asasi manusia itu ada di pasal 28 kalau di dalam konstitusi kita, di lain selain pasal-pasal yang lainnya ya. Di pasal 7 tidak salah itu ada, di pasal 27, pasal 33 itu bicara hak asasi manusia. Tapi intinya semua ada di pasal 28. Sejak itu konstitusi pasca amandemen. Nah, disitulah di Mahkamah Konstitusi biasanya mengadili soal itu. Pasal 28 sebagai rujukan untuk menyatakan hak apa yang dilanggar dalam konstitusi. Makanya Mahkamah Konstitusi itu lahir sebagai bentuk dari melindungi hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Ketika hak asasi manusianya dilanggar sebuah undang-undang, maka dia dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ada yang belum saya absen enggak? Siapa belum di absen?
Surya Atmaja sama Lutfi Pratama, Pak. Pak Lutfi sudah masuk ya? Pak Lutfi ada ya? Pak Lutfi mana? Surya Atmaja mana? Mana Surya Atmaja? Ada pertanyaan dulu? Mau nanya, Pak, Ya, silakan. apakah hukum mati itu juga termasuk melanggar hak asasi manusia? Sedangkan kan setiap manusia itu punya hak untuk hidup. Gitu. Hukum mati itu sebenarnya ada dua pilihan ya. Ketika dia kemudian, jadi begini, orang bicara korupsi ya, atau orang bicara genocide. Genocide itu kan kejahatan luar biasa yang kemudian memusnahkan salah satu suku bangsa, dimusnahkan habis itu misalnya. Jadi karena dianggap orang ini kemudian sangat berbahaya, maka dia kemudian dihukum mati. Sama seperti narkotika, yang dihukum mati itu adalah gembong-gembong narkoba atau pengiriman narkoba. Nah, kemudian korupsi juga demikian. Hari ini baru kemarin ya, kemarin itu ada salah seorang tersangka korupsi Asabri, tidak salah itu, yang dihukum Sabri, kasus Asabri yang dituntut hukuman mati, bukan seumur hidup, dituntut dengan hukuman mati. Itu pertama kali. Kalau seumur hidup sudah banyak, dituntut dengan hukuman mati. Kasus Asabri ini itu kasus pertama dalam tindak pidana korupsi. Sebelumnya orang sudah berharap ketika kasus bansos ya, tapi tidak kemudian dihukum mati. Cuma jadi perdebatannya adalah kemudian begini, perdebatan dalam soal kenapa banyak orang berdebat tidak sepakat soal hukuman mati. Kecuali katanya orang itu, ketika orang dihukum mati, dia ditembak misalnya, apakah yakin si penembak ini, orang yang ditembak itu langsung mati atau dia masih sakaratul maut? Kalau dia masih sakaratul maut, berarti dia belum dihukum mati. Itu masalahnya di situ kemudian perdebatannya. Kenapa perdebatannya soal hukuman mati itu tidak, kecuali dia beda zaman Rasul ya. Orang dihukum mati itu langsung dipancung, langsung mati. Langsung ke titik pusat dia mati itu kan. Nah, tapi karena hukuman itu tidak mungkin dilakukan dengan di zaman modern ini, makanya kemudian banyak orang berdebat soal itu. Soal seperkian detik dia masih hidup, itu sama dengan penyiksaan. Itu yang banyak kemudian perdebatan di kelompok-kelompok hak asasi manusia. Soal proses hukuman matinya. Kalau proses hukuman matinya dia langsung mati, tidak mungkin akan menjadi masalah. Karena selama ini kan hanya dengan cara ditembak. Ditembaknya pun dengan tidak kemudian langsung membuat orang itu mati, tapi membuat orang itu masih sakaratul maut istilahnya. Disitulah muncul istilahnya penyiksaan terhadap seseorang yang ketika dia dihukum mati, tapi tidak langsung mati. Kalau soal ininya pada saat sudah sepakat soal hukuman mati, ketika dia kemudian menyebabkan orang lain menjadi meninggal dunia dalam artian bisa dalam bentuk suku penghilangan orang secara paksa, kemudian memusnahkan orang atau genocide bisa terjadi di Afrika Selatan pada saat itu ya, apartheid. Kemudian di situ lebih kepada hukuman mati itu lebih kepada cara atau metode menembaknya, membunuhnya, atau apa istilahnya itu. Pokoknya dia seperkian detiknya itu yang sangat menentukan. Begitu. Oh ya. Ada ini lagi? Kalau tidak ada kita akhiri ya. Kalau ada Pak Lutfi ya. Oke, Pak Lutfi ada pertanyaan? Surya siapa tadi? Surya Atmaja sama Pak Lutfi ya. Kalau saya absen ya. Iya, Pak. Kita saya absen. Kalau ada pertanyaan saya akhiri ya.
Iya, Nggih, Pak. nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.